akan selalu menghantui kalian sampai kalian mengikuti perintah saya. Mau lo apa? Pengakuan kejahatan kamu terhadap almarhumah mama saya, papa saya, dan juga saya. Mah, kalau mama tanda tangan, Kalau kalian tidak menandatanganinya, saya akan terus menghantui kalian sampai kalian mati perlahan. Kok dia ada di sini? Jangan maju, jangan maju, jangan maju. Dia hantu, hantu. Emangnya dia ngomong gitu ke lo? Kalian lihat, dia ini manusia biasa. Lihat. Kurang ajar lo ya, lo bohongin gua. Mati! Kamu ikutan kamu. Hah? Sayang, ambil suratnya, ambil. Ambil. Males, aku masih mau nyiksa dia. Sini, lo bangun. Aduh, Om angkatin teleponnya deh. Putih, kamu tuh bener-bener ya kurang ajar, ha? Berani-beraninya nipu saya, ha? Kemana itu anak? Kemana? Kalian dorong dia keluar ya? Ya nggak mungkin lah, dia pasti terbang keluar. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Maafin saya, Putri. Tadi suratnya jatuh dan sekarang pasti udah mereka ambil. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa bikin lagi. Kamu mau kemana? Saya mau telepon Ferdi. Tadi pagi kan kamu sudah telepon dia. Sekarang kamu jangan telepon lagi. Kalau dia sampai datang, keadaannya bisa jadi tambah rumit. Sekarang ini kita biarkan keadaannya seperti ini aja ya. Tapi pasti mereka akan terus meneror saya, Putri. Kamu jangan takut. Kan ada saya. Saya sudah bilang, anak itu dibantu oleh kekuatan gaib. Oma selalu bilang Oma bisa nanganin yang kayak gitu-gitu. Sekarang jangan cuma ngomong dong, pakai bukti. Sayang, kamu nggak ngeliat apa? Oma tuh udah usaha. Kemarin-kemarin aja keningnya tuh sampai bocor, tahu? Alah, itu si
ini mesti bersatu, bukannya berantem dulu. Paham, ha? Kita harus kalahin perlawanan si Bawang Putih karena anak itu akan jeblosin kita. Alah, itu sih gampang deh. Kekuatannya ada di surat yang tadi dibikin sama Bawang Putih. Sekarang siniin suratnya biar aku robek. Loh, bukannya surat sama kamu? Loh, bukannya tadi mama yang ngambil? Gue yang ngambil. Dan sekarang nasib lu berdua ada di tangan gue. Jadi lu jangan macem-macem. Kalau lu macem-macem, surat ini bakal gue kasih ke polisi. Ada yang bisa saya bantu? Kami mencari Ferdi. Ferdi? Memangnya ada apa dengan Ferdi, Pak? Kami minta dia datang ke kantor untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi tentang apa, Pak? Kami mendapat laporan ada seorang gadis yang bernama Alia telah hilang dari rumahnya. Dan menurut laporan itu, orang yang terakhir kali bersama dia adalah Anda. Setahu saya dia ada di rumahnya, Pak. Menurut laporan keluarganya, dia telah hilang. Pak, saya rasa laporan itu palsu, Pak. Anda bisa jelaskan nanti di kantor. Kak Ferdi nggak bohong, Pak. Dia nggak salah. Sebentar. Ini pasti ada kekeliruan. Tidak mungkin keponakan saya. Maaf, Bu. Tugas kami hanya menjemput Ferdi. Nggak apa-apa, Tante. Saya akan jelasin semuanya di kantor polisi. Olivia, kamu di sini aja ya. Kakak janji, kakak balik lagi sini kok. Mari, Pak. Kasihan Kak Ferdi, Tante. Kan dia nggak salah. Saya tahu, dia memang nggak salah. Ini semua gara-gara kamu sama si Bawang Putih. Makanya sekarang juga kamu keluar dari sini. Saya nggak mau lihat kamu lagi. Brengsek! Sekarang kartu kita ada di tangan si Benny bandit itu. Aku sih nggak nyalain Benny ya, Mah. Dia sih emang bandit. Tapi kalau tadi Mama nggak tanda tangan surat itu, nggak bakalan jadi kayak gini. Oh, jadi kamu nyalain Mama, ha? Jangan sok tahu kamu ya. Mama tadi awalnya ngira kalau itu hantunya si Bawang Putih. Kamu juga ngira gitu kan? Hah? Ngira gitu kan? Ngira gitu kan? Sudah dong. Percuma kalian ribut terus. Sekarang yang penting bagaimana kita menyelesaikan masalah, bukan malah saling menyalahkan. Kalian harus tahu ya, biang kerok dari semua ini bukan Benny, tapi kekuatan gaib yang selalu menolong Bawang Putih. Kalau kita bisa menghancurkan kekuatan itu, Bawang Putih tidak bisa berbuat apa-apa. Percaya. Kalau Oma seperti yang Mama bilang, sekarang Mama beresin dong. Oma dipanggil ke sini untuk ngeberesin yang kayak gituan kan? Sayang, permasalahannya sekarang adalah kita nggak tahu di mana Bawang Putih itu ngumpet. Dia nggak ngumpet, dia ada di kamarnya tadi aku lihat. Kalau gitu, cepetan. Kamu ambil pulpen sama kertas. Cepetan ambil. Untuk apa itu? Untuk berjaga-jaga, Putri. Kamu itu jangan main-main dengan senjata tajam. Itu bahaya loh. Dari kemarin belum ada kabar dari Ferdi dan Olivia. Saya takut tantenya Ferdi. Saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan tenaga saya sudah pulih untuk konsentrasi. Apa-apaan sih kamu, ha? Mama tuh cari penyakit aja sih. Kalau ada Oma, kenapa harus Mama yang duluan? Kekuatan gaib itu sekarang ada di dalam. Tante, kalau gitu pancing kekuatan gaib itu untuk keluar. Biar saya dan Siska bisa hancur abis-abis si Bawang Putih sampai dia jerat. Sekarang kalian minggir. Jangan bohong, sekarang kita habisin dia, yuk. Hei, Putih! Hei, tadi kamu maksa saya nanda tanganin surat untuk menghancurkan kehidupan saya.
kamu tulis ya. Isinya begini. Ferdi sayang, saya sudah bosan hidup seperti ini. Saya mohon maaf karena saya akan pergi untuk selamanya. Hah? Ayo tulis kayak gitu, tulis cepetan. Bengong lagi, tulis cepetan, tulis sekarang, tulis. Tulis gak? Kalau lo nggak nulis, lo bakalan gue bikin menderita sebelum lo mampus. Tanda tangan, tanda tangan, cepetan. Mama, obat tidurnya mana? Oh iya, oke. Bentar. Ayo, buka mulutnya, buka. Buka mulutnya. Sekarang nyokap gue bakalan ngirim lo ke nyokap lo tercinta. Buka, denger nggak, Pak? Buka. Nah. Cepetan, habisin nggak? Bawang putih. Dengan adanya surat ini di tangan gue, sekarang lo bakal mampus beneran. Jangan-jangan... Mama! Mama, suratnya kebakar, terus kecoa yang tadi itu... Kalau kecoa itu cuma halusinasi. Tapi kalau jaring laba-laba itu memang betul ada. Yang saya nggak ngerti kok bisa jadi begitu besar. Sementara ini kamu aman. Mereka nggak akan ganggu kamu. Tapi gimana dengan Olivia? Olivia di rumah Ferdi. Saya mau ke sana, tapi kamu janji, apapun yang terjadi, kamu jangan tinggalkan kamar ini. Kekuatan gaib itu sudah pergi sekarang. Bagus, Tante. Berarti sekarang kita bisa kerjain lagi itu si Putih. Hah? Saya coba sekarang. Kelihatannya pintu ini sudah dibentengi. Jadi sekarang bawang putih nggak bisa diapa-apain? Ya sementara memang enggak. Kecuali kalau bawang putih bisa kita pancing keluar dari kamarnya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kenapa kamu menangis? Dan kenapa Ferdi membiarkan kamu sendirian di sini? Tante Mira ngusir saya. Dia marah sama saya. Dia bilang Kak Ferdi dapat masalah baru karena saya sama Kak Alia. Sekarang dia dibawa ke kantor polisi. Kenapa Ferdi dibawa ke kantor polisi? Dia dituduh nyulik Kak Alia. Tapi kan Alia ada di rumah. Saya udah bilang sama polisi, tapi dia nggak percaya. Putri, saya mau pulang, saya mau pulang. Sekarang pejamkan mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Kak Alia. Olivia? Sudah, kangen-kangenannya kita terusin nanti aja ya. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah kita dulu. Masalah apa, Putri? Kamu tetap ngotot. Kalau kamu sama sekali tidak tahu di mana Alia berada. Pak, saya bukan yang ngotot, Pak. Tapi saya memang nggak menculik Alia, Pak. Pak, saya dan Olivia sudah muter-muter mencari dia, Pak. Tapi kami nggak menemukannya, Pak. Saya curiga kalau Benny yang menculiknya, Pak. Tadi kamu bilang kalau korban ada di rumahnya. Tapi setelah kami telepon ke sana, kamu bilang korban diculik orang lain. Saya berbuat segitu karena saya panik, Pak, dituduh menculik.
Kalau kamu curiga dia diculik Benny atau siapapun, kenapa kamu tidak lapor polisi? Saya nggak punya bukti, Pak. Bawa dia ke tahanan. Pak, Ferdi nggak salah. Alia, kamu nggak apa-apa? Saya diselamatin oleh Tuhan. Alhamdulillah. Ini bukti diri saya, Pak. Saudari Alia, Anda kenal siapa yang menculik Anda? Bukannya Benny. Fer, sorry ya. Setiap kali kamu ngebantuin saya, kamu selalu aja dapat masalah. Alia, ini adalah kewajiban saya. Makasih ya. Tapi kenapa kamu nggak bilang terus terang kalau Benny nyulik kamu? Saya dilarang sama orang yang nyelamatin saya, Fer. Siapa yang nyelamatin kamu? Kenapa kamu dilarang? Dia minta dirahasiain namanya. Dan dia juga ngelarang saya bersikap frontal terhadap Benny, Siska, dan Tante Rika demi keselamatan papa saya. Sampai sekarang, saya masih belum tahu di mana papa saya, Fer. Apa yang terjadi sejak saya sering menelpon kamu waktu dulu? Ceritanya panjang, Fer. Nanti aja saya jelasin. Ferdi? Alhamdulillah. Akhirnya kamu dibebaskan juga. Tadi Tante bingung. Sampai Tante terpaksa ngajak Pak Sutanto untuk ngurus kebebasan kamu. Karena Tante yakin kamu nggak terlibat semua kejahatan yang dibicarakan Pak Polisi. Bawang putih. Iya, Tante. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu diculik? Tante, Alia lolos dari penculikan, lalu kesini untuk bebasin saya, Tante. Bawang merah dan ibunya jadi biang kerok semua ini. Dia bilang ke polisi kalau saya yang nyulik dia. Loh, bukannya dia teman baik kamu? Tante, teman baik nggak mungkin ngejeblosin temennya sendiri. Kalau Tante nggak percaya, Tante bisa tanya sama Pak Sutanto. Pak Sutanto tahu semuanya. Bawang merah sama ibunya mau merampas kekayaan papanya Alia. Terus mau ngelemparin Alia dan Olivia ke jalanan. Astaga. Olivia. Ya Tuhan, tadi anak itu saya usir. Tante ngusir Olivia. Olivia sekarang udah di rumah. Dia nggak apa-apa kok. Iya. Alhamdulillah. Alia, Tante banyak dosa sama kamu dan Olivia. Maafin Tante ya. Sekarang rumah Tante terbuka lebar untuk kamu dan Olivia. Suatu saat, Tante akan ngasih pelajaran si bawang merah. Halo? Halo sayang. Kamu tahu kan siapa gue? Sayang. Udah deh, mendingan sekarang lo to the point aja. Ngapain sih nelfon gue pagi-pagi butek gini? Dia banyak gaya ya, ntar gue jahit mulut lo. Mana si mata jengkol? Mata jengkol. Iya, si mata jengkol yang mata duitan. Nyokap lo. Mana nyokap lo? Bisa sopan dikit gak sih lo? Siapa? Benny pengen ngomong sama Mama. Selamat pagi, Benny. Jangan basa-basi. To the point aja. Tadi anak lu bilang, gue harus to the point. Gue lagi bokeh. Jadi gue minta goyang pohon duit gue. Aduh, Benny, kamu kan lihat sendiri situasi di rumah sekarang ini. Dalam kondisi seperti ini, ya mana mungkin dong saya bisa menuhin permintaan kamu. Terlalu beresiko, ngerti? Gue suka banget ya penuh resiko. Tapi lebih beresiko yang mana ya? Kalau sampai surat yang dipegang Alia, gue serahin ke polisi. Aduh, Benny,
tolong kasih saya waktu ya, kasih waktu ya. Oke. Lu gua kasih waktu sampai nanti sore. Oke? Bye. Brengsek, brengsek, brengsek. Mau apa lagi sih dia, mah? Mau apa lagi sayang kalau bukan minta duit? Duit lagi, duit lagi. Bagus, sekarang lengkap penderitaan kita. Di luar sana ada pemeras, di sini ada setan yang jagain bawang putih. Mendingan sekarang aku ke sekolah, karena di sekolah tuh tenang, nggak ada bawang putih. Udah ya, aku pergi. Bawang putih, sekarang silakan lo ngelapor ke setan penjaga lo itu untuk ngurusin lo di rumah ini. Tapi mau nggak mau, lo bakalan jadi anak terbelakang, karena sekarang lo diskors. Abis itu kalau bokap lo masih belum ngurusin lo bakalan dikeluarin dari sekolah. Tapi kalau gue pikir-pikir lo masih aman sih, Al. Karena walaupun lo nggak lulus ujian, lo kan masih bisa nyuruh setan penjaga lo itu untuk ngebuatin ijazah palsu buat lo. Iya kan? Ngomongnya jangan sembarangan. Kalian itu nggak pernah miara setan tahu. Itu adalah buper yang baik tahu. Aduh, anak kecil nggak usah sok tahu deh, nggak usah ikut campur. Ntar gue gampar lo. Coba aja kalau berani. Awas lo, nanti ku bilangin Bu Peri. Ada apa, sayang? Kak Siska memang jahat. Mentang-mentang Kak Alia diskors, terus dia bilang Kak Alia mau dikeluarin dari sekolah lagi. Terus dia bilang otak Kak Alia kayak binatang. Sekarang Alia di mana? Di kamarnya. Jangan percaya pada lidah iblis, seperti lidah bawang merah. Karena lidah iblis itu penuh bisa, penuh racun dan penuh kebohongan. Dia nggak bohong, Putri. Kenyataannya saya nggak bisa masuk sekolah lagi. Jangan putus asa, sayang. Kamu pasti bisa sekolah lagi. Gak mungkin. Alia, kamu jangan putus asa seperti itu. Kamu harus menanamkan keyakinan dalam diri kamu. Selama kamu berada dalam kebenaran, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu jangan putus harapan, sayang. Kamu tahu nggak, sayang? Orang yang paling miskin di dunia ini adalah orang yang tidak punya harapan. Bukan yang tidak punya harta. Sekarang kamu siapkan seragam kamu ya. Untuk apa, Putri? Nanti kamu akan tahu. Mana yang akan menjadi warnamu? Hai. Lo nyebelin banget sih. Loh, emang gue ngapain? Gara-gara lo, sekolah ini jadi kurang meriah, tau gak? Ya terus gue harus ngapain dong? Gue harus teriak-teriak supaya sekolah ini meriah gitu. Bukan kayak gitu, sis. Semenjak si bawang putih diskors, sekolah itu rasanya sepi, kayak sayur kurang garam. Ditambah lagi, cowok yang paling cool di sekolah ini ikutan diskors gara-gara lo. Pemandangan gue kan jadi kering. Ya, abis gue harus gimana lagi dong? Karena cuman itu satu-satunya cara buat ngancurin bawang putih. Lu dapet dari mana bubuk gatal yang lu taruh di bajunya Ferdi? Sampai-sampai mereka berdua kena skors. Dari penggemar berat gue. Arif. Ya iyalah, dari mana lagi? Dia ngambilin itu dari lab. Kenapa kamu belum pakai seragam? Kayaknya saya nggak akan dibolehin masuk sekolah lagi, Putri. Saya ada kabar gembira untuk kamu. Putri mau nyihir kepala sekolah. Saya kan bukan penyihir, sayang. Tapi kamu bisa memulihkan nama baik kamu dan Ferdi. Kalau kamu bisa membujuk Arif untuk memberikan pengakuan. Arif? Apa hubungannya skorsing saya sama dia? Dia yang ngasih bubuk gatal yang dimasukkan Siska ke bajunya Ferdi. Sis, gue saranin lo cepet-cepet urus surat pindah lo sebelum lo dikeluarin. Berani banget lo ngomong kayak gitu. Lo masih inget gak sih status lo di sekolahan itu apa?
Semuanya bakal berubah kok. Makanya lo cepet-cepet urus buku-buku lo sekarang. Gimana? Ngapain kalian di sini? Mau menghadap, Pak. Untuk apa? Rapat Badan Pertimbangan Sekolah baru saja memutuskan untuk mengeluarkan kalian. Lo denger sendiri kan barusan? Status lo sekarang naik. Dari diskors jadi dikeluarin. Lo lihat aja ntar. Apa lo masih bisa petantang-petenteng kayak sekarang ini? Yuk. Fer, gue masih bisa ngebantu ngeringanin hukuman lo. Tapi inget, asal lo jangan deket-deket sama tuh cewek. Jangan kasih dia kesempatan untuk mancing emosi kamu, Fer. Fer, inget apa yang gue bilang barusan. Kalian tidak dengar apa yang saya barusan bilang? Maaf, Pak. Kami bersedia pergi. Tapi sebelumnya kami mohon. Saya tidak mau mendengarkan lagi. Sekarang kalian keluar. Maaf, Pak. Saya tetap menuntut kesempatan saya untuk ngasih penjelasan ke Bapak. Ini, Pak. Ini serbuk gatal itu, Pak. Serbuk ini asalnya dari lab sekolahan, Pak. Jika serbuk ini mengenai kulit, maka akan menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Lalu apa hubungannya serbuk ini dengan perbuatan tidak senonoh kalian? Ada yang memasukkan serbuk ini ke dalam baju saya, Pak. Sehingga saya nggak kuat untuk nahan rasa gatalnya dan Alia membantu saya untuk mengaruhkan punggung saya dengan membuka baju saya, Pak. Tapi pihak sekolah salah paham terhadap itu, Pak. Sudah. Saya tidak mau mendengarkan dongeng kalian lagi. Sekarang kalian keluar. Saya mau kerja. Kok gatal gini? Matikan. Kenapa ini? Ini ada balsam untuk menghilangkan rasa gatalnya, Pak. Dari mana kamu menemukan serbuk ini? Dari lab sekolahan, Pak. Ada anak yang isengin saya, Pak. Sebut saja namanya. Kami nggak mau balas dendam, Pak. Kami yakin Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan tahu semua. Dan biarin aja Tuhan yang membalas semua kejahatan yang orang lakukan terhadap kami. Yang penting sekarang, Bapak percaya kalau kami nggak bersalah. Ya. Saya percaya. Sekalipun pencabutan hukuman kalian belum ada, kalian sekarang boleh masuk kelas. Ferdi, terima kasih ya. Kamu sudah tidak menyebutkan nama aku di Pak Sujadi. Kalau kamu sebut nama aku bisa dikeluarin dari sekolah. Gua akan pegang janji gua sendiri. Aku tetap berterima kasih. Dan aku juga pegang janji untuk balas dendam ke Siska karena telah menyalahgunakan kebaikan aku. Ini adalah alat mikrofon jarak jauh yang kamu bisa tempel di mana aja. Aku sudah pasang double tipnya. Kamu tinggal copot plastiknya. Dan ini alat pendengarnya. Makasih ya, Fer. Alia. Itu untuk apa sih, Fer? Ntar kamu lihat aja. Mana yang akan menjadi warnamu? Sis. Kayaknya gue butuh bantuan lo deh buat ngeyakinin kepala sekolah. Tapi lo masih inget kan apa yang tadi gue bilang? Nggak boleh deket-deket sama bawang putih kan? Dan lo setuju? Iya. Dan gue janji nggak akan deket-deket lagi sama dia.
Sorry ya, gue jadi ngerepotin lo. Buat lo, gue nggak pernah ngerasa direpotin kok. Yaudah ya, gue balik dulu. Kamu... Alia, kayaknya kita harus pura-pura dulu. Tadi saya baru aja masukin mic ke dalam lipatan bajunya. Jadi kita bisa dengar semua apa yang diomongin sama bawang merah. Saya nggak nyangka, kamu tuh orang yang nggak punya pendirian ya. Ya ampun, Mama tuh nekat banget sih. Ngitung duit sebanyak itu pintunya nggak ditutup. Ntar kalau Olivia yang lihat terus gimana? Oh iya, sayang soalnya Mama tuh lagi kesel banget. Sampai-sampai Mama nggak pikiran deh. Mah, duit sebanyak itu dapat dari mana? Ya, dari kantornya si Indra lah. Kok masih bisa? Bukannya Mama udah nggak punya kekuasaan? Ya bisa lah sayang. Mama kan pakai surat kuasa palsu atas nama si Bawang Putih. Ntar kalau mereka ngecek ke Bawang Putih? Ya, mudah-mudahan aja enggak. Ya itu namanya nekat. Terpaksa sayang, soalnya si Benny bajingan itu ngancem mau ngasih surat pengakuan yang udah Mama tanda tangan itu ke kantor polisi. Sekarang dia nunggu Mama di Jalan Menteng. Kamu mau ikut sayang? Makasih deh Mah, aku enek ngeliat mukanya dia. Ternyata surat pengakuan itu masih utuh dan sekarang ada di tangan Benny. Surat pengakuan apa? Saya sempat berhasil maksa Rika untuk nandatanganin surat pengakuan atas kejahatan dia sama Papa. Tapi surat itu jatuh waktu mereka ngeroyokin saya, Fer. Kalau kita bisa berhasil ngerebut surat itu, Rika sama Siska pasti bisa tunduk ke saya. Tapi itu nggak gampang. Benny tuh orangnya berbahaya banget, Fer. Dengan cara apapun, cepat atau lambat, surat itu harus kita bisa ambil lagi. Brengsek. Minta duit mulu kerjanya. Duit lagi. Mana duit gue? Iya, saya bawa. Tapi... Tapi apa? Ingat ya, selama surat itu ada di tangan gue, lu sebaiknya ikutin aja aturan gue. Hati-hati ya, Fer. Mereka tuh bahaya banget. Jaga jarak, Fer. Jangan deket-deket. Bajingan itu sama sekali nggak punya perasaan. Di mata dia, nilai nyawa manusia nggak lebih tinggi dibanding nyawa semut. Saya akan hati-hati, sayang. Saya juga tahu, kalau Benny lebih jenius dalam bidang kejahatan dibandingin nyokapnya Bawang Merah atau Bawang Merah. Kamu jangan masuk ke sana ya, Fer. Dia berbahaya. Tenang aja. Saya nggak mungkin nekat kok.
Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi dari sini, kita lapor polisi, ya? Kita nggak akan pergi dari sini sebelum surat itu ada di tangan kita. Mana yang akan menjadi warnamu? Kayaknya dia nggak bawa mobil deh. Berarti perginya nggak jauh. Alia, kamu standby aja di sini ya, ngawasin. Saya mau masuk ke sana. Tapi kalau dia balik lagi gimana? Bunyiin aja klakson. Al, udah dapet. Fitnah adalah racun penuh bisa dan kebohongan yang memutarbalikkan fakta untuk kepentingan diri sendiri. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.